Kisah tentang perjalanan pelayanan tanggal 1 April sampai dengan tanggal 5 April di Desa Kokseu, Dusun Tabu, Molo Utara, Kabupaten BTS, bersama suami tercinta dan kedua anak kekasih. Yang pada tanggal 1 April kita mencoba untuk menerobos badai banjir yang ada di BTS. Tapi setelah 6 jam perjalanan kami tidak bisa menembus banjir, hingga kami harus kembali pulang pada tanggal 1 April 2021. Waktu itu hujan cukup deras, mulai dari Kupang, Takari, Soe, Kapan, dan di atas Gunung Molo hujan cukup deras, kadang besar, kadang rintik, tapi jalan cukup sulit. Banyak jalan yang masih rusak. Kita berjalan di tanah aspal itu, di aspal sekitar 135 kilo, dan ada 15 kilometer itu yang memang jalan belum diaspal dan cukup terjal, licin dan sulit. Kami harus melewati beberapa kali, sekitar 6-7 kali, dengan air yang cukup deras. Kilometer perjalanan cukup sulit, itu kadang bisa ditempuh dengan waktu 2 jam. Kalau ada halangan bisa sampai beberapa jam. Ini adalah kali pertama yang harus kita lewati, tapi kami tidak berani melewati kali pertama pada tanggal 1 April 2021. Dan akhirnya setelah 6 jam perjalanan kami memutuskan untuk kami kembali karena tidak bisa mengambil resiko untuk melewati kali yang cukup deras. Ini kami melakukan bongkaran peret atau gardan sehingga mobil yang jalan rusak bisa kembali normal di jalan yang aspal, sehingga mobilnya bisa ringan dan kita berjalan dengan baik menuju Kupang. Pada tanggal 2 April 2021, saya bersama dengan suami kembali lagi mencoba melewati jalan untuk bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang memang sudah kami siapkan berkat untuk mereka. Ada susu, ada juga obat-obatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, jemaat Tuhan yang sakit, sehingga kami berdua memutuskan untuk kembali menuju ke Desa Kokseu, Dusun Tabu, Molo Utara.
selamat Jumat Agung, menjelang Paskah. Apa ada mau kasih obat? Untung ada bawa obat juga. Kalau pemberian obat-obatan untuk masyarakat sekitar, obat-obatan ringan, sakit, demam, flu, batuk pilek, alergi, vitamin untuk anak-anak. Terima kasih untuk New Blessing Team yang sudah memberikan obat-obatan untuk masyarakat yang ada di sekitaran desa Kokveu, Molo Utara, TTS. Luar biasa, pendeta itu untuk anak-anak, vitamin, antasida. Akhirnya setelah 7 jam perjalanan kami tiba dengan selamat di Pasturi, dan pada tanggal 3 kami mulai sarapan pagi dan mempersiapkan makanan-makanan dinikmati oleh anak-anak sekolah minggu yang ada di Tabu. Yang sudah mengirimkan susu, Tuhan memberkati. Kami menyiapkan makanan untuk anak-anak. Perayaan Paskah bersama, sebentar akan ada games nanti, permainan, terus makan bersama, ada hadiah-hadiah untuk mereka juga, dan kita sama-sama kerjasama bersama dengan anak-anak yang ada mempersiapkan makanan yang akan mereka nikmati. Anak-anak sekolah minggu dong ini terlalu jago menyanyi, jago kerja, mau bikin api, mau bikin apa, semua bisa, hebat mantap. Sebentar baru makan rame-rame, coba masak dulu gue dolong ini yang terlalu hebat ini anak nih, merajin. Alen, ini siapa di mana? Bye.
sudah Bepi urus itu anak dong Tante Mas dengan ini Tante. Jadi tugas lo habis nah. Walau habis mana itu ke ingus sama lele pada depan. 1, 2, 3. Hati-hati, hati-hati. Tanpa jatuh jangan dipegang. Itu jatuh. Hati-hati, hati-hati. Balik pelan, pelan. Maju, jalan. Ya, tepuk tangan ke bidong dulu. Wih, jatuh. Hebat. Baju biru di sana. Ya, baju biru. Sudah, wih, lupa. Anak Aprilia Oematan lahir pada bulan April. Pelayanan pada tanggal 4 April 2021 dalam ibadah Paskah bersama jemaat GPDI Anugerah 2 Molo Utara. Dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Mateus bersama dengan Bapak Pendeta Sunda Kim dan persembahan pujian dari wanita GPDI Anugerah 2 Molo Utara. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Layanan untuk nenek Oematan yang sudah sakit stroke sekitar 5 tahunan di rumah saja. Dan tanggal 4 kami mencoba untuk menerobos banjir, tapi banjir masih cukup deras dan dalam, masih sampai ke paham hingga pinggang banjir bahaya jika jauh tidak aman. Dan akhirnya pada tanggal 5 April kami mencoba lagi untuk melewati banjir dan akhirnya bisa tembus melewati banjir pada tanggal 5 April 2021.
Setelah melewati kali yang paling berbahaya dan paling dalam, kami akan melewati lagi beberapa kali, sekitar 4-5 kali, tapi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan terus terjadi. Kami menuju Kapan perlahan tapi pasti. Hari ini 5 April 2021, mulai dari tanggal 1 kita turun Molo. Hari ini kita kembali. Kemarin tanggal 4 tidak bisa tembus banjir. Hari ini udara cerah, lihat tuh, turun kau bersihkan dulu Pak. Oh, udah bersihkan dulu. Bang. Ada beberapa pohon yang tumbang, salah satunya adalah pohon kasuari yang berada di puncak Gunung Molo, sehingga harus diatur untuk bisa menyeberangkan motor-motor dan mobil yang lewat. Setelah melewati Soe, kita masuk ke Takari, tapi sampai di hutan jati tidak bisa lewat karena longsor, sehingga mobil beberapa kilometer harus antri untuk pengerjaan longsor, sehingga kami harus menunggu. Banyak orang yang berjalan kaki berkilo-kilometer mulai dari jembatan sampai di hutan jati karena kendaraan sulit untuk melewati hutan jati. Bilang langgar bayar. Setelah menunggu antrian selama kurang lebih 2 jam, akhirnya jalan sudah mulai bisa dibuka aksesnya, sehingga perlahan-lahan kami mencoba untuk masuk menerobos ke hutan jati, selanjutnya menuju ke jembatan Lornina. Longsor dikerjakan pengerukannya oleh eksavator supaya lumpur-lumpur yang ada di jalan sepanjang beberapa ratus meter itu bisa dibuang dan supaya kendaraan bisa lewat dari longsor yang cukup panjang. Ada beberapa jalan yang putus, salah satunya jalan yang ada di Takari, sehingga kendaraan motor-motor harus melewati jalan pintas yang cukup berbahaya, melewati kuburan-kuburan dan halaman-halaman orang dengan lumpur yang cukup tebal dan jalan yang cukup sempit.
terjal dan semua tetap dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga mobil-mobil walaupun sulit, banyak antrian, arus pergi dan arus datang, tapi semuanya bersabar menunggu hingga berjam-jam. Jadi perjalanan kami selama satu hari itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Selama 12 jam itu kami berjalan kurang lebih 150 km, ditempuh dengan waktu yang cukup panjang, 12 jam, karena banyak terjadi longsor, kerusakan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus baik, sehingga kami boleh tiba di Kupang pada tanggal 5 jam 8 malam dalam keadaan sehat dan selamat bertemu dengan anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Biarlah dengan adanya badai Seroja, kita terus bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua.